Ini orang terakhir masuk keluar dari neraka habwan, dalam keadaan merangkak. Rupanya masih ada iman. Selama orang itu masih ada iman dalam dadanya, seberapa lama pun dia berada di api neraka, entah ribuan tahun, ratusan tahun, miliaran tahun, na'udzubillah, suatu saat dia pasti akan keluar dari api neraka selama ada iman. Sekecil apapun imannya, Allah akan keluarkan dia. Kalau dia ahli tauhid, pasti Allah akan keluarkan dari api neraka. Dia merangkak keluar, ni orang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim, Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama puji dan syukur kita haturkan, kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tentunya kita meyakini seyakin-yakinnya tidak ada sesuatu yang bergerak di alam raya ini, tidak ada sesuatu yang terjadi di alam semesta ini kecuali dengan kehendak dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk hadirnya kita pada pagi hari ini tentu mutlak karena rahmat dan izin serta hidayah dan taufik darinya. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan perjuangannya mengorbankan harta, darah dan nyawa bahkan untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan, dari kekufuran, dari kesyirikan menuju dinul haq, yaitu agama yang sebenarnya dinul Islam. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, alhamdulillah pada pagi hari ini insyaallah kita akan membahas beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saya ambil dari kitab Jawahirul Bukhari pada halaman 270, hadis yang ke 739 dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, ia berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni la a'lamu akhir ahli an-nari khurujan minha. Sesungguhnya saya, kata Nabi, benar-benar mengetahui, ini sesungguhnya aku, la a'lamu, benar-benar mengetahui, akhir ahli nar, siapa penduduk ahli neraka, khurujan, yang keluar terakhir kali. Siapa penduduk neraka yang terakhir yang keluar? Orang Islam yang terakhir keluar dari api neraka saya tahu, kata Nabi. Benar-benar saya tahu. Entah siapa itu. Kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan itu jangan kita. Wa akhir ahlil jannah dukhulan, dan saya tahu siapa orang Islam yang paling akhir masuk ke dalam surga, paling akhir keluar dari neraka, dan paling akhir masuk ke dalam surga. Saya tahu siapa itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sifatnya, bagaimana gambarannya? Rajulun yakhruju minan nari habwan, yaitu seseorang yang keluar dari neraka habwan ay zahfan, dalam keadaan merangkak dia keluar dari neraka. Lama ribuan tahun dia di dalam api neraka. Kita tahu dalam Quran disebutkan bahwa wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Wa inna yawman, dan sesungguhnya satu hari dalam Quran, 'inda rabbik, di sisi Tuhanmu, satu hari di akhirat kala, ka alfi sanatin mimma ta'uddun, itu setara dengan 1000 tahun perhitungan kalian di dunia. Jadi satu hari
sama dengan 1000 tahun lamanya. 2 hari di neraka, 2000 tahun lamanya di dunia. Kalau 30 hari di dalam api neraka, berarti 30.000 tahun lamanya seorang itu di dalam api neraka. Na'udzubillah. Ini ada orang yang terakhir sekali keluar dari api neraka. Kalau saya lihat ada riwayat lain dalam kitab Tazkirah Imam Al-Qurtubi, kalau kita hubungkan riwayat ini dengan riwayat yang ada dalam kitab Tazkirah Al-Qurtubi, bahwa disebutkan dalam riwayat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala mendengarkan ada hambanya, dia memanggil namanya dengan panggilan ya Allah, ya Hannan, ya Mannan, ya Allah yang maha lemah lembut, ya Allah yang maha memberi nikmat, ya Allah ya Hannan, ya Allah yang maha lemah lembut. Terus dia memanggil nama Tuhannya, dia memanggil Allah. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan malaikat, wahai malaikatku, cari utluf, cari ada satu orang hambaku yang masih berada di dalam api neraka jahanam. Cari. Ketika dicari, berapa lama dicari? 70.000 tahun dicari, belum ketemu. 70.000 tahun lamanya belum ketemu. Berapa besar surga neraka itu, seperti apa besarnya api neraka itu, Masya Allah. 70.000 tahun dicari belum ketemu. Maka dalam Quran disebutkan ketika ahli neraka semua masuk ke dalam api neraka, jin, manusia, semuanya dimasukkan ke dalam api neraka. Neraka itu minta kepada Allah, hal mim mazid, masih ada tambahan enggak? Belum penuh. Neraka itu belum penuh, sampai dia minta kepada Allah, hal mim mazid, ya Allah masih ada enggak tambahan? Siapa lagi yang mau masuk? Maka dalam riwayat pun disebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala membesarkan fisik ahli neraka. Seperti apa besarnya? Disebutkan dalam hadis, seandainya kalian berjalan dari pundaknya sampai ke daun telinganya, maka itu membutuhkan perjalanan 500 tahun lamanya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. 500 tahun lamanya dari pundak sampai ke daun telinganya. Giginya, satu giginya disebutkan dalam hadis Allah besarkan seperti gunung Uhud besarnya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Na'udzubillah. Ini orang terakhir masuk keluar dari neraka habwan, dalam keadaan neraka. Rupanya masih ada iman. Selama orang itu masih ada iman dalam dadanya, seberapa lama pun dia berada di api neraka, entah ribuan tahun, ratusan tahun, miliaran tahun, na'udzubillah, suatu saat dia pasti akan keluar dari api neraka selama ada iman. Sekecil apapun imannya, Allah akan keluarkan dia. Kalau dia ahli tauhid, pasti Allah akan keluarkan dari api neraka. Dia merangkak keluar, ni orang terakhir. Fayaqulullahu azza wa jalla, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada orang itu, idhab fadkhulil jannah, kamu pergi, kamu masuk ke dalam surga. Dia datang kepada Allah, lalu Allah berkata, idhab fadkhulil jannah. Allah menyatakan, kamu pergi, kamu masuk ke dalam surga. Fayatiha, maka laki-laki ini, orang ini mendatangi surga. Fayukhayyalu ilaihi, sebelum masuk dia berpikir, yukhayyal, dia berasumsi, dia berkhayal, dia berpikir, apa yang ada dalam benaknya, annaha mala'ah, ini surga sepertinya sudah penuh. Ini surga sudah penuh, nggak ada lagi tempat orang kayak saya ini, udah penuh surga. Fayarji'u, lalu dia kembali kepada Allah, yaqulu, dia bertanya, dia berkata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wajadtuha mala'ah, surga sudah penuh ya Allah, sudah nggak ada lagi tempat ya Allah di dalam surga. Mau masuk, rupanya dia berhayal, surga sudah penuh, nggak ada lagi tempat. Dia datang ke Allah, ya Allah, surga sudah penuh. Fayaqulullahu ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada hamba itu, idhab fadkhulil jannah, masuk ke dalam surga. Kamu pergi, kamu masuk ke surga, kata Allah Subhanahu wa ta'ala.
untuk yang kedua kalinya. Fayatiha, maka lalu kemudian hamba ini mendatangi surga. Fayukhayyalu ilaihi, lalu dia pun berasumsi, membayangkan dalam benaknya, annaha mala'ah, ini surga sudah penuh. Bayangin aja, jazakallah khairan katsira, saking lamanya dia dalam api neraka. Saking lamanya dalam api neraka, ketika dia dikeluarkan dari api neraka itu, Allah suruh dia masuk surga, dia merasa ketika mau masuk, surga sudah penuh. Saking lamanya dia dalam api neraka. Itu yang kedua kali dia berhayal, dia berasumsi surga sudah penuh. Fayarji'u, maka dia kembali untuk yang kedua kalinya kepada Allah. Fayaqulu, dia berkata kepada Allah, ya Rabbi wajadtuha mala'ah, wahai Tuhanku, surga sudah penuh. Fayaqul, maka Allah subhanahu wa ta'ala menjawab hamba ini, idhab fadkhulil jannah, pergilah kamu masuk ke dalam surga. Fa innalaka, sesungguhnya aku sudah siapkan untuk kamu, wahai hambaku, aku sudah persiapkan untuk kamu mithlad dunya wa asyrata amsalihha, aku telah siapkan surga untukmu, hanya untukmu sendirian, 10 kali dunia luasnya untukmu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Masya Allah, satu orang serendah-rendah, kata ulama, paling rendah nikmat dan luasnya surga itu Allah berikan bagi satu orang itu seluas 10 kali dunia untuk dia sendiri beserta seluruh fasilitasnya. Itu serendah-rendah apa? Kenikmatan surga. Untuk siapa? Untuk orang beriman, untuk orang saleh. A'adtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku sudah siapkan, aku sudah berjanji untuk menyiapkan, kata Allah, bagi hamba-hambaku yang saleh, ma la 'ainun ra'at, kenikmatan yang tak pernah dilihat mata, wa la udhunun sami'at, tak pernah terdengar oleh telinga, wa la khatara 'ala qalbi basharin, dan kenikmatan yang tidak bisa dibayangkan oleh hati manusia. Itulah surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kira-kira nih kita yakin gak masuk surga? Yakin gak masuk surga? Yakin gak masuk surga? Insya Allah Allah tidak akan menyia-nyiakan keyakinan kita. Allah tidak akan menyia-nyiakan harapan kita. Kalau kita berharap kepada Allah, maka insya Allah Allah tidak akan pernah mengecewakan hambanya yang berharap. Tapi berharap kepada manusia, maka bersiap-siaplah untuk kecewa. Itu bedanya kita berharap kepada Allah. Kalau Allah maha memberikan harapan, kalau Allah maha kaya, stoknya nggak mungkin habis, nggak mungkin habis. Bahkan bicara tentang surga, Nabi berpesan, idza sa'altumul jannah, kalau kamu minta surga, kalau kamu berharap surga, fas'aluhul firdaus, mintalah kepada Allah surga yang tertinggi. Surga apa? Surga Firdaus. Jangan minta surga Jannatul Ma'wa, jangan minta surga Jannatul Na'im, jangan minta surga Jannatul Khuldi. Jangan minta, kalau kamu minta surga, mintanya surga Firdaus. Itu pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan berharap masuk ke WC-nya surga. Kadang-kadang kita diberikan pilihan pertanyaan, mau masuk WC surga apa hotel api neraka? Kira-kira masuk mana? Hotel surga apa WC-nya api neraka? Hotelnya neraka atau WC-nya surga yang paling bawah? Kira-kira mau masuk mana? Masuk surga Firdaus. Itu jawabannya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyuruh kita, kalau kamu jangan minta yang tanggung-tanggung sama Allah. Pokoknya kalau doa apapun itu, minta sebanyak-banyaknya, minta apapun. Dalam hadis qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin." Seandainya manusia pertama sampai manusia terakhir, jin pertama sampai jin terakhir, dari Nabi Adam sampai manusia yang terakhir,
di hari kiamat, dari jin pertama sampai jin yang terakhir, qamu fi sa'idin wahid, kata Nabi dalam hadis qudsi. Allah menyatakan hal itu, berdiri di satu tempat, berada di satu tempat di satu waktu, lalu mereka minta kepadaku sebesar-besar permintaannya. Keluarkan isi hati kalian, minta kepadaku, seluruh jin dan manusia, apapun itu. Ketika saya kabulkan semua permohonan kalian, maka sesungguhnya ketahuilah, yang berkurang dari kekayaanku, yang berkurang dari anugerah dan kebesaran dan kekayaanku adalah bagaikan kalian mencelupkan jarum di tengah samudra lalu kalian angkat. Cuman itu kekayaan Allah yang berkurang. Jadi Allah tuh benar-benar maha kaya, maha memberi, maha mendengarkan, maha mengabulkan. Kalau kita punya kesusahan, sampaikan keluh kesah kita itu kepada Allah. Apapun itu yang kita susahkan, apapun itu yang kita harapkan, jangan pernah tidak melibatkan Allah dalam hidup kita. Bahkan dalam hadis, Nabi SAW menyuruh kita, mintalah kalian kepada Allah walaupun itu urusan garam di dapurmu. Untuk garam makan kamu minta sama Allah, itu Nabi yang pesan. Sendalmu putus, minta sendal yang putus itu gantinya sama Allah. Allah yang bilang, Nabi yang berpesan 14 abad yang lalu, kalau urusan garammu minta sama Allah, sendalmu putus minta gantinya sama Allah, apalagi hal-hal yang lebih besar. Maka wajib kita menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi sandaran utama kita. Dan tahukah kita, ternyata keridhaan Allah itu benar-benar hanya akan kita dapat meraihnya kalau kita bisa meraih keridhaan orang tua kita. Kita akan mendapatkan keridhaan Allah hanya melalui ridha orang tua kita. Dan tahukah kita, ternyata keridhaan Allah itu benar-benar hanya akan kita dapat meraihnya kalau kita bisa meraih keridhaan orang tua kita. Kita akan mendapatkan keridhaan Allah hanya melalui ridha orang tua kita. Ampuni dosa kita. Saya datang ke sini silaturahim. Saya datang ke sini sama-sama silaturahim. Tidak ada maksud apa-apa. Kita sudah siap mati di tengah jalan. Seandainya mati di tengah jalan, itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusan kita adalah alhamdulillah datang ke sini, insyaallah hari Ahad saya ngisi. Ya sudah, saya iakan, insyaallah saya bisa datang, saya datang. Itu saja. Supaya apa? Allah mengampuni dosa kita. Kalau kita mati dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi mati dalam keadaan mengaji begini. Siapapun yang istiqomah mengaji, kalau ada kajian di sini berapa kali pengajian? Setiap Ahad ya di sini. Siapa yang istiqomah berada di majlis pengajian, istiqomah berada di majlis pengajian, maka kalau dia mati, ini Nabi SAW yang menyebutkan, kalau dia mati, orang menuntut ilmu itu mata syahidan walau mata fi firasyih, dia termasuk orang yang mati syahid sekalipun dia mati di hamparan tidurnya. Tapi dia istiqomah sekali seminggu, atau mungkin dia punya pengajian sekali sebulan, tetap dia hadir. Ternyata meninggal dunia orang ini, tapi ada majelis pengajian yang dia selalu istiqomah hadir di situ, maka kematiannya disebutkan sebagai mata syahidan, mati syahid. Sekalipun enggak dalam masjid, sekalipun bukan pulang pengajian, mati seminggu setelah mengaji dia meninggal dunia, itu mati syahid. Apa makna syahid? Annal malaikata yashhaduna bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya para malaikat bersaksi bahwa Allah sudah siapkan surga bagi orang itu. Dia pasti masuk surga. Itu namanya syahid. Syahid itu bahasa Arab dari kata syahidah, yashhadu. Makanya asyhadu, aku bersaksi alla ilaha illallah. Itu syahid adalah orang yang disaksikan oleh para malaikat bahwa mayit ini sudah pasti masuk surga. Itu makna syahid. Maka salah satu caranya untuk meraih syahid itu adalah dengan kita istiqamah berada di majlis pengajian, walaupun sekali seminggu, walaupun sekali sebulan. Maka tanamkan dalam hati kita, mulai hari ini, ya Allah, saya akan nuntut ilmu sampai akhir hayat saya nuntut ilmu.
Sampai akhir hayat saya akan mengaji. Jangan tinggalkan menuntut ilmu, karena dengan niat itu kalau kita mati kapanpun maka kita mati syahid. Keren mati syahid itu. Bahkan kata ulama, orang-orang yang mati syahid walaupun dia tidak mati berperang, Allah setarakan. Kata sebagian ulama bicara tentang syahid, selain daripada syahid peperangan, Allah setarakan derajatnya dengan orang yang mati di medan perang. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua mati dalam keadaan beribadah, mati dalam keadaan husnul khatimah. Karena sebaik-baik amalan yang Allah cintai dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, ahabbul a'mali ilallah, sebaik-baik amalan di sisi Allah adalah antamuta wa lisanuka rutban bi dzikrillah, kamu mati dalam keadaan berzikir, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, mudah-mudahan kita tidak jauh-jauh lah dari masjid kita meninggal. Baik, terima kasih. Baik, saudara kaum muslimin yang berbahagia, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Yang benar dari apa yang saya sampaikan mutlak karena rahmat dan hidayah Allah, khilaf dan salah karena kedaifan dan kelemahan saya pribadi. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa kita, dan insya Allah seluruh keluarga kita Allah kumpulkan dalam syurganya nanti bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.